sosialisasi persiapan pelaksanaan LIDM Universitas Airlangga. Baik mahasiswa sekalian, di awal ini kita akan mendengarkan sambutan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadi Subhan SH MHCN selaku Direktur Kemahasiswaan. Monggo Prof, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Mendengarkan secara bersama-sama tentang sosialisasi kegiatan kompetisi namanya LIDM. LIDM itu singkatan dari Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Begitu. Ini tentu sangat strategis sekali bagi para mahasiswa ya. Sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita Pak Dr. Sugianto, kawan saya sudah lama. Assalamualaikum Pak Sugi. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun rawuhnya untuk kegiatan LIDM. Tentu kita kegiatan LIDM ini sebenarnya ya sudah lama ya, tapi tahun lalu itu sempat ditiadakan ya karena mungkin anggaran dari kementerian ini terbatas ya. Sudah tahun ini diadakan kembali ya. Tentu LIDM ini tujuannya satu ya, tentu meningkatkan kreativitas khususnya di bidang digital ya, sehingga nanti mahasiswa akan di kompetisi di dalam berbagai divisi ya. Kalau dulu ada divisi inovasi teknologi digital pendidikan, divisi inovasi materi digital pendidikan, divisi video digital pendidikan, divisi poster digital dan seterusnya ya. Nanti akan disampaikan satu persatu oleh Pak Dr. Sugi. Kemudian yang kedua, Direktorat Kemahasiswaan selalu mendorong terus untuk kompetisi, khususnya kompetisi di bidang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik oleh Puspresnas maupun oleh Direktorat Belmawa. Bahkan mulai tahun ini kita sudah melakukan ketentuan bahwa mereka yang juara satu untuk lomba-lomba di bawah lingkungan penyelenggaraan kementerian itu berhak untuk nanti kalau pas dia wisuda akan diberikan kehormatan untuk sebagai mahasiswa berprestasi ya. Termasuk ya LIDM ini kan diselenggarakan oleh kementerian ya di bawah Puspresnas atau Direktorat Belmawa. Begitu, karena itu sebagai penghargaan kita kepada mahasiswa karena telah membawa nama baik Universitas Airlangga. Setiap kompetisi tentu akan memberikan manfaat ke diri kalian sendiri, satu ya. Yang kedua tentu akan membawa nama juga Universitas Airlangga. Karena itu kita saling bersinergi, tenaga dan pikirannya adalah saudara-saudara sekalian, tetapi Direktorat Kemahasiswaan akan memfasilitasi hal-hal yang mungkin perlu difasilitasi begitu. Dan LIDM ini tentu kita juga memiliki sumber daya yang mumpuni ya di Universitas Airlangga, fakultas yang basisnya teknologi informasi, ada FST, ada FTMM, dan tentu kegiatan ini tidak hanya terbatas untuk mahasiswa FST atau saja, adalah kreatif, boleh kreatif nanti sesuai dengan divisi yang sesuai dengan kemampuannya. Demikian, mudah-mudahan nanti LIDM dari Universitas Airlangga mendapatkan prestasi yang kita harapkan bersama. Saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Sugianto yang sudah berkenan mengawal kegiatan ini, dan juga tim dari Direktorat Kemahasiswaan, dan tentu yang saya banggakan semua para aktivis di bidang IT ini.
Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, dimohon untuk para peserta mengisikan link presensi yang ada di kolom chat. Selanjutnya, kita akan mendengar sosialisasi persiapan pelaksanaan sosialisasi LIDM oleh PIC LIDM Bapak Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI. Monggo Bapak dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Saya pakai Jelas, Bapak. itu aja ya, nggak pakai kamera. Baik, Jelas, Bapak. bandwidthnya aman. Oke. Jadi gini, hari ini kita akan melakukan, mohon maaf saya sedang ada di pondok, jadi suaranya masih ada. Tapi suara saya kedengaran kan? Terdengar jelas, Bapak. Terdengar jelas. Siap, alhamdulillah. Jadi gini, dunia ini ke depan itu adalah IT. Artinya siapa yang ke depan itu tidak atau tidak bersentuhan dengan IT, maka dia seperti orang yang sedang buta huruf, gitu ya. Dunia ke depan tidak mungkin untuk tidak bersentuhan dengan IT. Nah, artinya LIDM ini adalah sesuatu yang merangsang kreativitas di bidang IT bagi mahasiswa. Begitu. Nah, apakah nanti ujungnya itu ini untuk lomba ataukah bisa dipakai untuk startup atau dipakai untuk lomba yang lain, karena lomba IT di Puspresnas itu tidak hanya LIDM gitu. Nanti bisa diputar untuk yang lain, itu bisa. Jadi pada hari ini kita akan menjaring sampai pada tanggal 26, kita akan menjaring ide-ide yang berkenaan dengan IT. Apakah harus bisa coding? Enggak. Jadi jangan takut bagi yang nggak bisa coding. Nanti kita akan bareng-bareng menggunakan teknologi IT yang sekarang ini adalah no coding only setting. Gitu. Jadi dunia ke depan itu orang tidak perlu banyak belajar script coding. Begitu. Jadi yang terpenting itu adalah kita tahu bisnis prosesnya. Kita tahu mekanismenya ini seperti apa. Perkara coding itu nanti banyak yang bisa bantu dan banyak library di internet yang bisa kita pakai. Nah, karena ini pinginnya adalah fundamental, maka UNER harus sering menjaring ide-ide IT ini untuk bisa dipakai tidak hanya di lomba yang saat ini, tapi bisa lomba yang akan datang atau kemudian diinkubasi menjadi startup begitu. Nah, khusus untuk LIDM, maka sebentar. Sebentar, saya pindah ruangan dulu. Suara saya bisa kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan. Baik. Jadi
konsepnya begini. Kita ini pada hari ini menjaring ide-ide sampai tanggal 26, itu nanti kita akan lihat ide mana yang bisa untuk dibina supaya bisa untuk dimatangkan. Apakah dimatangkan untuk menjadi startup, apakah dimatangkan untuk lomba atau apapun gitu. Tapi memang kita fokuskan untuk lomba dulu. Perkara memang nanti ada yang ingin dibina dan fokusnya di startup, saya siap untuk ikut membina. Ada 4 bidang, 4 divisi dari yang ada di LIDM itu ya. Jadi petunjuknya yang sekarang kan juga belum keluar. Tapi kita anggap bahwa petunjuknya yang tahun 2021 itu ya kita anggap itu dulu deh. Atau sudah ada yang keluar informasi webnya? Mas siapa tadi? Suara saya jelas atau nggak jelas? Sudah terdengar jelas, Bapak. Untuk website seperti tidak ada informasi lebih lanjut, Pak. Oke, berarti kita pakai yang tahun 2021 ya. Berarti gitu ya. Kita anggap itu aja dulu deh. Daripada kita tidak punya acuan. Oke. Jadi di situ ada 4 bidang. Yang pertama adalah tentang teknologi, yang kedua adalah tentang video, yang ketiga adalah tentang poster, yang keempat adalah tentang micro teaching. Nah, 4 bidang itulah yang akan menjadi lomba dan akan menjadi konsentrasi kita. Gitu. Jadi menurut saya yang akan mendaftar ini, yang punya ide ini diarahkan ke 4 bidang itu. Jadi bidang yang pertama adalah tentang teknologi. Pikirkan ide itu jadi begini ya. Ide itu selalu berawal dari empati. Apakah kita punya empati terhadap sesuatu, maka ide kita akan menjadi besar apabila kita makin berempati. Maksudnya gimana? Biasanya ide itu muncul dari kita merasa ingin membantu gitu. Jadi ide-ide yang kuat itu adalah ide yang berasal dari rasa empati. Makin banyak orang yang bisa kita bantu dengan ide kita itu, maka kita menjadi calon juara. Gitu. Jadi tolong dipikirkan kira-kira apa yang bisa kita bantukan untuk teknologi IT untuk pendidikan. Jadi misalkan saja bagaimana cara membuat mahasiswa antar perguruan tinggi bisa saling bersinergi. Jadi yang pertama adalah tentang teknologi. Bagaimana cara membuat dosen itu bisa saling berkolaborasi dengan mahasiswanya. Atau bagaimana cara kita membuat supaya kurikulum itu mudah untuk dipelajari oleh mahasiswa atau apapun. Jadi pikirkan sebuah teknologi yang berurusan dengan pendidikan. Begitu. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan jangan berpikir dulu tentang saya ini nggak bisa coding gitu. Saya bukan orang IT, saya bukan orang FST, saya bukan orang FTMM. Tidak ada urusan dengan itu gitu. Silakan Anda punya ide apapun ide itu. Kalau misalkan idenya itu memang manfaatnya sangat banyak atau banyak orang yang membutuhkannya, maka ide itu akan bisa punya potensi, sangat punya potensi untuk memenangkan lomba atau kita akan arahkan untuk ke startup gitu. Jadi sebenarnya alat ukurnya sederhana. Apakah banyak orang atau banyak kelompok yang akan membutuhkan ide yang Anda buat begitu. Makin banyak orang yang membutuhkan ide Anda, maka Anda makin punya potensi untuk memberikan kontribusi banyak atau
bahasa kasarnya Anda akan punya potensi untuk memenangkan perlombaan ini. Begitu. Jadi pikirkan ide yang secara teknologi membantu teknik pendidikan. Begitu. Jadi Anda pikirkan apakah ada sesuatu yang ingin Anda bantu, atau adakah sesuatu kesulitan ketika proses belajar mengajar yang ada di kampus, antar mahasiswa, antar dosen, kemudian dosen dengan pembimbingnya. Misalkan sampai melihat ada mekanisme, kok skripsi saya nggak selesai-selesai, ini karena apa? Karena komunikasi dengan dosennya susah. Nah, sampai membuat sebuah aplikasi, sebuah sistem untuk berkomunikasi antara dosen dengan mahasiswanya atau apa. Itu silakan, itu adalah bidang yang pertama, ada divisi yang pertama. Kemudian divisi yang kedua adalah video. Ini kita masih mengacu pada tahun 2021 ya, informasi 2021. Misalkan yang kedua adalah bidangnya adalah video. Jadi bagaimana kita membuat video yang sangat membantu dunia pendidikan. Jadi misalkan saja Anda, ini misalkan ya, Anda boleh mengembangkan dari apa yang saya coba munculkan ini. Ini saya hanya men-trigger saja supaya Anda punya wawasan kira-kira yang bidang kedua apa, yaitu video. Yaitu misalkan saja Anda membuat bagaimana, misalkan di dalam dunia fisika, bagaimana memvideokan tentang beta decay atau peluruhan partikel beta. Itu kan sesuatu yang rumit. Di kelas saja mahasiswa itu pada sering istilahnya muntah-muntah mendapatkan materi itu. Tapi ketika Anda bisa memvideokan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi makin banyak orang yang terbantukan dengan video Anda, maka Anda makin punya potensi untuk menang. Jadi divisi yang kedua adalah membuat video. Nah, yang kemudian yang ketiga, tapi semuanya relatif adalah tentang pendidikan. Yang ketiga adalah kita lombanya bidangnya itu adalah poster. Jadi Anda bisa membuat poster yang isinya adalah yang selama ini diabaikan, atau Anda ingin membantu memberikan penekanan sesuatu. Misalkan poster tentang bagaimana pendidikan, perbedaan pendidikan antara Barat dan Timur, atau Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur, Indonesia Utara dan Indonesia Selatan. Anda ingin membuat poster tentang ketimpangan itu, boleh. Anda membuat poster tentang ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan, boleh. Gitu. Jadi Anda membuat poster tentang bagaimana tradisi akademik, tradisi pendidikan di daerah perkotaan, di daerah pedesaan atau apapun. Itu contoh saja. Silakan Anda mengidekan sesuatu yang intinya adalah apakah ide Anda ini akan punya manfaat, begitu. Seberapa banyak punya manfaat. Makin banyak ide Anda itu bermanfaat, maka potensi untuk menang itu tinggi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah micro teaching. Jadi micro teaching itu adalah sebuah set kelas kecil gitu, yang dimana ada sebuah mekanisme pembelajaran. Coba bayangkan ketika Anda membuat sebuah kelas pembelajaran tentang sesuatu yang tadinya rumit menjadi lebih mudah, begitu. Salah satu contoh ya, saya pernah membuat sebuah aplikasi di Bank Rakyat Indonesia ya, membuat aplikasi game untuk pembelajaran kenaikan pangkat dari para staf di sebuah bank ya saat itu BRI. Begitu. Jadi yang tadinya dia harus dikumpulkan sekian banyak, dikumpulkan di sebuah tempat, akhirnya dengan adanya model game tadi itu, maka mereka hanya butuh waktu hanya seminggu saja untuk mempelajari sebuah materi dan itu tuntas. Kayak begitu, itu salah satu contoh ya. Nah, untuk micro teaching ini bukan video ya, untuk micro teaching ini bukan game, tapi benar-benar ada yang ngajari dan ada yang belajar dan sebagainya. Nanti ada silakan lihat di YouTube yang ada di yang membahas tentang LIDM. Begitu. Jadi yuk munculkan idenya saja. Jadi pada
satu pekan ini itu munculkan ide dan penjelasannya. Nanti kita akan godok bareng-bareng. Apakah idenya itu bisa dimatangkan ataukah idenya itu hanya sekedar berkhayal. Begitu. Jadi kami sekarang ini pada posisi kemahasiswaan, pada posisi yang menjaring ide. Yang penting idenya dulu. Yang mahal itu idenya, bukan codingnya. Jadi sebagai seorang programmer, saya paham banget bahwa yang mahal itu adalah bagaimana Anda mempunyai ide dan idenya itu dijadikan sebuah bisnis proses yang lengkap gitu. Kalau masalah coding itu relatif lebih mudah. Mungkin itu awalan yang bisa saya berikan. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan, saya siap untuk memberikan respon. Monggo. Silakan rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan. Rike, silakan langsung saja. Baik, sebelumnya terima kasih Pak, saya izin off cam. Di sini yang ingin saya tanyakan, apabila kita sudah memiliki suatu ide dan rancangan, apakah kita harus membuat rancangan itu berbentuk portofolio atau hanya sekedar gambaran biasa begitu Pak? Oke, langsung dijawab atau kita nunggu beberapa pertanyaan? Langsung dijawab saja, Pak. Ya, siap. Jadi gini, pada hari ini 23 atau 26 ya? 23 atau 26 kalau dicek. Sekarang tanggal 13 ya? Sampai tanggal 26 ya? Sampai tanggal 26, Pak. Oke. Tanggal 26 itu Anda menuliskan idenya dalam bentuk judul dan menuliskan deskripsi singkatnya. Gitu. Jadi nggak sampai jadi dan sebagainya. Menuliskan itu aja dulu. Belum tentu ide itu nanti matang ya. Nanti kita akan diskusi. Jadi dari ide itu nanti akan dipilih siapa yang idenya memang sangat kuat, sangat membumi, bukan ngasal gitu. Jadi konsepnya itu begini. Ini bukan sekedar judul, ini bukan sekedar ada. Kalau judul sekedar ada, Anda menghayal, Anda istilahnya melakukan halusinasi untuk menjadikan sebuah ide, ya bisa saja. Tapi ide itu tidak membumi. Tapi kalau ide itu adalah hasil dari empati Anda pada sesuatu, begitu, maka ide itu akan tajam. Jadi pada tanggal 13 sampai 26 ini kita akan menggodok ide Anda itu apakah memang membumi atau tidak. Hanya sekedar itu saja. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi, monggo. Silakan Mas Muhammad. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Sains dan Teknologi. Sebelumnya memang baru mengetahui terkait dengan LIDM dan sempat mendengar secara singkat saja, namun belum terlalu tahu apa terkait dengan perlombaan dan lain hal sebagainya, sehingga saya juga mengikuti sosialisasi ini. Mungkin karena saya cukup awam, saya izin bertanya 3 hal, Pak. Untuk LIDM sendiri, untuk lombanya itu Tolong kan ada yang tadi. nyatet ya, pertanyaannya banyak, takutnya saya lupa. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan sendiri, mungkin yang pertama ya Pak, untuk perlombaan ini kan memang dari Puspresnas dan ada beberapa kategori divisi perlombaan gitu. Untuk perlombaannya itu apakah kita sebagai tim dan kalau jika tim apakah ada limitasi seperti jumlah anggotanya dan asal fakultasnya gitu. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, untuk tadi kan sampai tanggal 26 itu untuk pengumpulan idenya. Untuk idenya tersendiri apakah ada limitasi seperti harus mengkaitkan dengan IT atau harus ada sesuatu terkait dengan teknologi kah? Dan mungkin pertanyaan terakhir ya mungkin ya, 3 pertanyaan saja. Terakhir mungkin untuk bentuk luaran untuk tanggal 26 itu apakah kita membuat model seperti makalah atau proposal ataukah ada template tersendiri untuk penulisan ide tersebut?
Mungkin sekian Pak, mohon pencerahan dan jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, semoga saya nggak lupa urutannya. Jadi yang pertama tadi itu jumlahnya, kalau yang tahun 2021 itu 3 ya. Kemudian kalau dari fakultas apa saja terserah, Anda mau pakai fakultas apa saja rasanya terserah. Yang penting dari satu UNER ya, karena nanti ini menjadi perwakilan UNER. Begitu. Kemudian yang kedua apa? Tadi nggak ada yang nyatet ya? Mohon di Terkait itu Pak, tanggal 26 itu dalam bentuk proposal atau seperti apa gitu? Oh, itu yang terakhir kayaknya. Ya. Ya, jadi sampai tanggal 26 itu masih ide saja. Gitu. Jadi gini, 13 sampai 26 itu Anda mengumpulkan ide, mau punya 1, mau punya 2, punya 3, munculkan aja. Grupnya bisa berbeda-beda, munculkan saja. Nanti dari situ kita akan menggodok untuk memastikan bahwa Anda punya ide yang gitu. Jadi belum sampai paparan lengkap. Nanti kita akan pandu sampai menjadi sebuah proposal lengkap, itu kita akan bareng-bareng. Tapi asisten ini yang akan dibimbing itu adalah yang memang idenya membumi. Kalau idenya ngasal ya enggak gitu. Jadi 13 sampai 26 itu hanya ide saja. Nanti dari ide itu kita akan cari mana yang benar-benar membumi. Nah, itu nanti akan kita lakukan pembinaan setelah tanggal 26. Gitu. Kemudian yang berikutnya apa ya, kurang satu tadi ya? Mohon izin Pak untuk pertanyaan yang mungkin tertinggal. Apakah untuk ide yang kita buat bersama tim itu harus melibatkan Oh, komponen terkait dengan IT ataupun teknologi, atau mungkin jika di luar itu misalkan kita ingin membahas kesehatan yang dikaitkan dengan teknologi, apakah itu juga memungkinkan dan mungkin bagaimana ya Pak? Terima kasih. ya. Jadi gini, yang jelas ini harus berhubungan dengan IT, ya, berhubungan dengan digital, harus berhubungan dengan IT. Jadi yang pertama adalah tentang teknologinya, yang kedua adalah membuat videonya. Nah, video itu ya IT-nya ya video itu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah posternya, begitu. Tapi semuanya berbidang harus untuk masalah pendidikan. Jadi teknologi pendidikan, video tentang pendidikan, poster tentang pendidikan, kemudian micro teaching ya jelas tentang pendidikan, gitu. Jadi ini semua bahasanya adalah bahasa untuk kepentingan pendidikan, gitu. Kalau tidak untuk kepentingan pendidikan ya bisa kita majukan, tapi proses untuk dimenangkan itu agak susah, gitu. Jadi coba difokuskan ke atau dibelokkan yang untuk kepentingan pendidikan, begitu. Oke, bisa didengar suara saya? Bisa Oke, Pak. baik Pak, terima kasih. Mungkin rekan-rekan mahasiswa ada yang bertanya lagi? Semua sudah ngerti atau ini karena takut bertanya? Silakan Mbak Ilma, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Izin bertanya, tadi kan Bapak menyinggung terkait dengan proposal ini tuh diajukan untuk fokus pendidikan seperti itu. Tapi misalkan itu berkaitan dengan yang berbau marketing, digital marketing gitu loh Pak. Jadi lebih kepada menyasar selain kepada pendidikan tuh berarti diperbolehkan kah atau bagaimana Pak? Ya, karena ini konotasinya pendidikan ya. Saya masih mengacu pada pengumuman yang 2021, karena ini semua adalah tentang pendidikan, maka kalaupun misalkan tentang marketing kita belokkan, berarti bagaimana melakukan pendidikan marketing, gitu. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran tentang, intinya gini, kalau misalnya ada sesuatu yang sulit, maka di sini kita akan mempermudah, gitu. Paham ya? Jadi misalkan ketika kita berbicara lomba, ketika kita berbicara startup, itu kita berbicara tentang apa yang sulit yang bisa kita bantu. Konsentrasinya di situ, gitu. Jadi kalau misalkan itu tidak ada sesuatu yang sulit yang bisa kita bantu, maka kita sebenarnya tidak memberikan manfaat apa-apa, gitu. Harus ada sebuah kondisi sulit yang kita akan bantu. Misalkan video, bagaimana membuat ketoprak yang isinya adalah pembelajaran tentang politik, misalkan seperti itu.
Contoh ini contoh. Anda membuat ide ini apa yang saya katakan menjadi ide ya bagus-bagus saja. Nah sekarang bagaimana dengan apa itu marketing gitu. Nah Anda membuat misalkan poster tentang marketing nggak apa-apa, tapi konotasinya adalah bagaimana memberikan kemudahan pembelajaran marketing kepada orang banyak. Nah, itu kan tentang pendidikan. Begitu? Masih ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak, ini Mas Muhammad, silakan. Oke Pak, terima kasih. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan lagi Pak, pertanyaan tambahan. Untuk tadi kan dari yang saya tangkap dan pahami itu harus pada luaran akhirnya dikaitkan dengan pendidikan. Untuk hal tersebut, karena saya juga masih baru tahu juga terkait dengan lomba ini, ide-ide yang kita miliki, semisal saya punya ide untuk berinovasi di bidang IT yang berkaitan dengan kesehatan, semisal, apakah nantinya luaran tersebut akan dikaitkan juga dengan dunia pendidikan, dan jika memang harus dikaitkan, sejauh apa elemen dari edukasi atau pendidikan tersebut harus dilibatkan karena mungkin akan berpengaruh juga terkait dengan ide yang akan kami brainstormingkan dengan tim sehingga nantinya tidak terlalu di luar dari limitasi LIDM itu sendiri gitu. Mungkin boleh penjelasannya, Pak? Ya, jadi gini, mungkin konotasinya bukan selalu belajar mengajar ya, tapi bisa jadi kesehatan itu bagaimana melakukan, mungkin ya bisa digeser sedikit, jadi bagaimana membuat sebuah mekanisme perawatan atau mekanisme kesehatan di kampus. Bisa seperti itu. Bagaimana RSUA, bagaimana puskesmas dan sebagainya itu yang atau dikawal dengan kampus apa itu yang poli ya apa itu yang di kampus C itu yang kesehatan itu pokoknya gitu. Jadi bagaimana membuat atau bagaimana mekanisme atau membuat aplikasi untuk kesehatan di kampus. Nah itu bisa digeser ke sana. Begitu. Paham? Oke, baik Pak. Kalau Terima kasih. ansi kesehatan rasanya nanti nggak pas kalau misalnya dimasukkan di LIDM. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk kita kan tanggal 26 untuk submission idenya. Untuk Oh, tahap selanjutnya dari apa sekarang, ada? bukan tanggal 20, jangan nunggu mepet. Tanggal 26 itu Gimana? terakhir. Oh, terakhir. Oke. Selanjutnya apakah ada bimbingan atau dan kegiatan lainnya mungkin Ya. untuk tanggalnya itu Jadi ketika bagaimana ya Pak? judul-judul yang sudah matang, judul-judul yang membumi itu akan kami beri pengumuman dan kemudian akan kami bina. Begitu. Dibina, temanya digeser, kemudian proposalnya dan sebagainya kita akan melakukan pembinaan. Untuk timnya itu berapa ya Pak yang dibina dan masuk untuk Kalau kemarin jumlah yang dibina, kalau bagi saya sih nanti saya ngobrol dengan kehasiswaan. Kalau bagi saya berapapun, Anda mau dibina untuk jadi startup, Anda mau dibina untuk jadi lomba, Anda mau dibina untuk apa, nggak ada masalah. Saya siap, insya Allah. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Monggo, silakan. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Ini yang ikut 49, yang tanya cuma 4. Gimana ini kualitasnya mahasiswa UNER ini? Ada pertanyaan, Pak, di chat. Monggo dibacakan. Ya, permisi Pak, apakah benar LIDM berbeda dengan IWDM? Saya nggak paham tentang IWDM ya. Jadi yang saya kawal dari tahun kemarin itu LIDM dan semua mekanismenya mengarah ke digital. Digital pun ada bidang-bidangnya tadi dan semuanya temanya adalah pendidikan. Saya nggak paham tentang itu, kepanjangannya IWDM itu apa. Nggak paham. Gitu.
Monggo, silakan. Ada yang bertanya lagi? Atau Anda sudah punya judul apa? Kita diskusikan di sini. Apakah judul itu bisa digeser atau diputar atau seperti apa? Boleh. Nah, silakan rekan-rekan mahasiswa jika sudah punya ide bisa dikonsultasikan di sini juga. Mungkin yang ada di chat dibantu untuk dibacakan, Mas. Siapa tahu ada yang pertanyaan lewat situ. Baik, Pak. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Sandi Tratmaja dari Prodi Ilmu Politik. Sebelumnya izin bertanya Pak. Sebenarnya saya itu punya ide dan ide itu berkaitan tentang kebudayaan dan juga politik Pak, kayak gitu. Nah, dan sebenarnya ide ini tuh di tahun kemarin waktu saya memberdayakan ludruk bersama komunitas yang saya naungi bersama teman-teman saya. Nah, saya kepikiran bahwa saya ingin memberikan sebuah inovasi digital mengenai kebudayaan ludruk yang apa? Kebudayaan ludruk yang nanti dikaitkan dengan pendidikan politik seperti itu. Karena saya kan juga dari rumpun ilmu politik sehingga saya berkepikiran untuk mengaitkan budaya ludruk ini dengan pendidikan politik, Pak. Kayak gitu. Oke, yang pas itu video ya kayaknya ya. Gitu. Jadi dari situ Anda membuat sebuah video mau berseri atau tidak berseri yang isinya adalah bagaimana menjelaskan tentang satu bab atau berapa bab dari ilmu politik Anda dan dijelaskannya dengan menggunakan ludruk yang khas Surabaya. Nah, itu menurut saya sangat menarik. Sangat menarik. Begitu. Iya, Pak. Soalnya saya ingin ini sih, Pak. Kan tahun 2024 ini kan akan ada agenda Politik. Pilpres seperti itu. Nggih. Nah, saya sebenarnya sudah apa ini? Sudah kenal juga dengan orang-orang ludruk dan saya juga ada senior-senior yang juga apa bernaungan di ludruk juga seperti itu. Nah, saya sebenarnya kepikiran untuk membuat kayak ludruk ini ceritanya itu tentang Pak Anies atau siapapun calonnya seperti itu. Kayak gitu sih Pak. Terus nanti ada Nggak apa-apa. Nggak kayak apa-apa. Pendidikan masyarakat politik memilih. intinya kan betul, intinya bisa itu bagus sekali. Intinya pendidikan politik dan sebagainya begitu. Asalkan memang ini kan area-area yang mau Anda garap itu kan area-area yang sensitif ya. Itu juga nanti harus dipastikan itu aman supaya tidak menyinggung sana menyinggung sini gitu aja. Kalaupun misalkan ada singgungan Anda berada di area budaya begitu itu masih aman gitu. Paham ya? Tapi prinsipnya itu bagus dan bisa masuk ini di video itu. Jadi bagaimana pendidikan politik melalui video tapi lewat frameworknya adalah lewat ludruk gitu. Oke. Enggak Pak. Kan sebenarnya kalau di ludruk itu biasanya itu dicampuri dengan unsur-unsur satir ataupun Ya, ya. sarkas kayak Ya, gitu ya. Pak. Budaya itu di atas politik. Jadi artinya orang-orang yang anu di ilmu budaya itu sebenarnya ya, dia bisa meluruskan politik tapi dengan budayanya. Itu menurut saya menarik gitu. Silakan dibuat idenya, dituliskan nanti pada titik tertentu kita akan membina sampai skenario dan macam-macam. Gitu. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan Oke. terima kasih juga atas masukan dan sarannya. Oke. Monggo, ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Silakan Mbak Salma. Ya, permisi Pak, saya izin bertanya ya Pak. Tadi kan Pak Suki kan sempat
menyebutkan kalau bisa langsung ditulis idenya ya Pak. Nah itu berarti untuk pembuatan ide ini nggak ada limitasi proposalnya atau gimana ya Pak? Atau format penulisannya itu sekreatif dari kita gitu kah? Biar kita bisa langsung nulis gitu idenya. Sekarang ini fokusnya ke ide ya, bukan ke format. Nanti kita sama-sama akan bareng-bareng membuat formatnya seperti apa dan sebagainya. Yang penting sekarang ada idenya. Dan itu sudah ada Google Form. Nanti setelah ini Anda pikirkan idenya apa, kemudian penjelasannya apa, nanti silakan diupload di Google Form itu. Itu aja. Dan jangan hanya satu, beberapa boleh. Oh, berarti idenya boleh lebih dari satu gitu, Pak? Boleh, mau 200 juga boleh kalau sanggup. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Monggo, ada lagi? Silakan jika ada yang bertanya. Nah, sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan. Sudah menyerah atau memang sudah paham? Ayo, mana yang dari FST, dari FISIP? Silakan rekan-rekan jika ada pertanyaan. Nggak ada? Silakan jika ada pertanyaan. Sepertinya sudah tidak ada ini, Pak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Kalau begitu, monggo kalau misalnya memang mau ditutup. Baik, Pak. Makasih Pak Sugi. Oh, siap Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak Sugi selaku narasumber dan PIC LIDM Universitas Airlangga dan Prof. Hadi yang sudah menyempatkan hadir pada sosialisasi LIDM serta seluruh peserta perwakilan mahasiswa setiap fakultas yang ada di Universitas Airlangga. Nah, informasi LIDM akan kami share melalui Instagram dan website kemahasiswaan UNER. Serta untuk seleksi internal akan kami kirimkan surat resminya kepada fakultas. Demikian pemaparan materi sosialisasi LIDM. Terima kasih Prof. Hadi, terima kasih Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono atas materi yang diberikan, serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir mengikuti dengan antusias. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian acara pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya undur diri dari